Banyak yang gemetar, termasuk rezim Jokowi ketika Anies Baswedan maju pada Pilpres 2024. Istana dan sekutunya khawatir proyek IKN bakal dihentikan oleh Anies Baswedan. Tentu, kekhawatiran Istana, Jokowi, dan komplotannya disebabkan Anies Baswedan merupakan antitesa Jokowi. Anies Baswedan sudah resmi maju sebagai calon presiden 2024 dengan diusung oleh 3 partai, Nasdem, PKS, dan Demokrat. Sedikit bocoran nasib IKN kalau Anies Baswedan jadi presiden 2024. Wakil Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Dedi Ramanta memberikan pandangannya soal pembangunan ibu kota negara dan sejumlah persoalan negara jika Anies Baswedan menjadi presiden 2024. Dedi menyebutkan siapapun presiden yang akan datang termasuk Anies Baswedan pasti terikat pada undang-undang dan konstitusi yang telah diputuskan. Kebijakan yang lahir dari undang-undang harus dijalankan. Misalnya, undang-undang soal IKN memang harus dijalankan, ungkap Dedi dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu 18 Februari 2023. Menurutnya, semua yang menyangkut kebijakan hukum terkait dengan undang-undang harus dilaksanakan karena merupakan produk hukum yang dihasilkan oleh DPR dan pemerintah. Dedi mengatakan, jika melihat rekam jejak Anies Baswedan, tidak ada yang melawan kebijakan pemerintah. Artinya, kalau kemudian presiden hasil pemilu 2024 tidak menjalankan undang-undang bisa dipermasalahkan, ungkap Dedi pada Sabtu 18 Februari 2023. Bahkan dia mencontohkan saat menjadi gubernur DKI Jakarta, Anies menjalankan program pemerintah dan melanjutkan program gubernur sebelumnya. Jadi, jangan kemudian seolah-olah sejak menjadi gubernur, Anies berlawanan dengan pemerintah. Kan tidak, gubernur kan perpanjangan tangan pemerintah pusat, tidak mungkin berlawanan, ungkap Dedi dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu 18 Februari 2023. Fakta lain menyatakan sejak Anies Baswedan menjabat gubernur DKI Jakarta banyak program pemerintah pusat dilanjutkan dan dituntaskan. Dengan demikian, Dedi pun meminta kepada semua pihak agar tidak perlu khawatir terhadap Anies Baswedan bakal menjegal program pemerintah. Saya kira tudingan macam-macam terhadap Anies itu tidak benar, makanya perlu diluruskan, ungkap Dedi pada Sabtu 18 Februari 2023. Anies Baswedan pernah menyinggung mengenai nasib IKN Nusantara yang digagas Presiden Jokowi jika dirinya terpilih menjadi presiden pada Pilpres 2024. Dia menyebutkan bahwa pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Penajan Pasar Utara, Kalimantan Timur sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Karenanya, siapapun yang menjadi presiden harus bekerja sesuai dengan undang-undang. Di lain itu, Ketua Bapilu DPP Nasdem Effendi Khairi alias Gus Khoy mengingatkan demokrasi yang berlangsung harus dilanjutkan secara konsisten tanpa menutup peluang putra-putri bangsa dalam berkontestasi. Apabila politisi bersikap status quo sama saja mengembalikan rezim demokrasi semu. Negara dan bangsa diambang bahaya kalau politisi berpikir status quo, ungkap Gus Khoy kepada di Jakarta pada Jumat 17 Februari 2023. Gus Khoy menyatakan hal itu ketika disinggung menguatnya spekulasi Pilpres 2024 hanya diikuti seluruh jagoan Jokowi untuk menjamin berlangsungnya program-program pemerintah selama 2 periode terakhir. Artinya, terbuka peluang
pencapresan Anies gagal atau digagalkan? Menurut Gus Khoy, penjajakan koalisi perubahan terus berlanjut maju, bukan maju mundur. Namun, dia tidak bisa membeberkan progres membentuk koalisi untuk mengkonkretkan pencapresan Anies. Menurutnya, Indonesia butuh figur maupun politisi negarawan. Maka Pilpres 2024 menjadi ajang pembuktian kenegarawanan Jokowi. Politisi, intelektual, politisi yang terpelajar, yang ikut berpolitik dalam negara demokrasi harus selalu siap dikritik, dikoreksi, diperbaiki, dan terus berpikir untuk perubahan yang lebih baik. Bukan merasa paling benar, paling baik, paling sempurna. Ungkap Gus Khoy kepada Akurat.com di Jakarta pada Jumat 17 Februari 2023. Langkah menggagalkan pencapresan Anies Baswedan dibaca banyak kalangan dari penanganan kasus Formula E di KPK maupun perkara korupsi BTS Kominfo yang dipersepsikan sebagai upaya menggagalkan pembentukan koalisi perubahan. Pada sisi lain, Presiden Jokowi kerap meniupkan isu perombakan kabinet selepas Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden. Hukum atau sunnatullah bahwa dalam hidup harus bekerja untuk selalu melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Besok hari lebih baik dari hari ini. Kalau tidak, ya celaka kita. Ungkap Gus Khoy pada Jumat 17 Februari 2023.